Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV1 dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Aduh, ada yang bergetar. Ada yang bergetar? Iya, sebentar. Ada telepon. Hatimu? Bukan, ada telepon. Oh, ada Sebentar ya. telepon. Halo? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Iya. Ih boleh. Iya ini Zara lagi di rumah Mama Dede. Boleh, udah tokonya datang aja ke sini. Nanti tanya langsung ke Mama ya. Iya. Apa? Oh udah mati ya? Oh udah mati. Udah mati. Udah mati ternyata temennya. Halo? Kan tadi udah sama Zara. Oh sama. Siapa yang nelfon coba? Temannya Zara? Nah iya, aku bisa tahu nomornya Mas Bedu. Kan nyambung. Oh nyambung. Oh Bluetooth. Siapa sih Zara tadi yang telepon barusan? Teman Zara nih. Siapa teman Zara itu siapa? Namanya Yaumi. Yaumi. Yaumi Fitri. Iya, pokoknya dia itu adalah sosok wanita yang memang Zara salut banget nih sama dia. Apa yang bikin Zara salut sama dia? Karirnya bagus. Bagus. Dan juga sebagai ibu rumah tangga yang baik. Gitu. Oh iya. Gak gampang loh menjadi wanita yang sukses di karirnya, juga sukses di rumah tangganya. Itu gak mudah loh Zara. Bener, makanya yang berkarir banyak. Tapi yang bisa membuktikan keduanya bisa seimbang itu jarang-jarang ya Mas. Baju merah bata. Damang? Damang, alhamdulillah mah. Oranye apa merah bata? Bedu. Ini baju pramuka. Baju pramuka nih, penggalang nih mah. Penggalang Dana buat keluarga. Parah. Iya. Mah nanti teman Zara mau datang ke sini ya? Boleh. Boleh. Siapa namanya? Namanya Yaumi mah. Temen aku juga tadi mau datang, temen bilang enggak deh, udah ada tamu ya. Jadi dia bukan Yaumi, namanya ya udah. Ya udah. Emang sehari berapa tamu dibatasi? Satu mah, kan biar pasti. Kalau banyak-banyak kursi kita nggak muat ya? Iya. Tapi sebenarnya si Yaumi punya kakak juga, Ya Abi. Oh, iya, ya Umi dan ya Abi ya. Ya Umi ya Abi. Bukan kakak, suami. Iya. Tapi sebelum mereka ngomong loh, sebelum ya Umi, ya. Bukan. Yuk langsung. Mah, tadi Zara kagum dengan sahabatnya ini Yaumi ya Mah. Tentang wanita karir, sukses di karirnya, sukses juga di sebagai ibu rumah tangga. Mah. Gak mudah loh Mah untuk merangkap jabatan ini Mah. Menyatukan tuh Mah tuh. bukan merangkap. Bukan merangkap ya? Yang mah baju dirangkap. Oh iya. Sekarang kan lagi musim tuh rangkap jabatan. Nah ini menyatukan Itu tidak boleh. pekerjaan. Itu memberatkan, membebani diri sendiri. Dilarang dalam Islam. Nah bagaimana nih Mah wanita karir dalam Islam Mah? Silakan Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wanita karir. Wanita karir.
Wanita, kita nih wanita. Apa Iya. Anda wanita? Wanita mah. Karir itu bekerja. Bukan hanya baru sekarang seorang wanita berkarir, dari dulu. Cuman sepertinya sekarang sangat-sangat marak wanita menjadi wanita karir. Bagaimana sih yang wanita karir? Alasannya banyak. Satu, suami saya kalau ngasih duit tidak pernah mencukupi kebutuhan keluarga. Saya muncul ke permukaan, harus bekerja biar dapat duit buat memenuhi kebutuhan keluarga. Dua, saya sebelum menikah adalah tangan kanan keluarga, tulang punggung daripada keluarga. Mak saya, adik saya dibiayain saya. Bikin perjanjian sama suami, walaupun menikah tetap berkarir, boleh jadi. Iya mah. Ada juga memang yang namanya dia berkarir, memang dia senang, memang dia hobi, dan dia punya kemampuan. Di dalam aturan agama Islam, wanita yang berkarir tidak dilarang, diperbolehkan. Dalam Al-Quran dikatakan inna sofa wal marwah. Yang namanya sa'i, ini hikmahnya adalah hidup di dunia. Yang namanya tawaf, hidup di alam akhirat. Seluruh makhluk mencari satu tujuan, libtigha'i mardatillah, mengharapkan ridhonya Allah. Iya apa iya? Iya mah. Semua ibadah yang kita lakukan tujuannya satu, libtigha'i mardatillah. Yang namanya sa'i, sofa marwa, sofa marwa, sofa marwa, sofa marwa, gambaran kehidupan di alam dunia. Baik laki-laki maupun perempuan di alam dunia wajib bekerja dan berusaha. Namun kata Allah inna sofa wal marwah, bekerja di alam dunia dimulai dengan sofa, di marwah. Sofa ketegaran jiwa, sofa kesucian hati. Bekerja di alam dunia dengan jiwa yang tegar. Orang bisa, gue bisa. Jangan hidup mengasihani diri sendiri. Ya terang aja, dia mah modalnya gede. Saya modal dari mana? Modal gede kalau otak nggak jalan, nggak bakal jalan usaha. Jadi sofa, marwa, mensyukuri nikmat. Alhamdulillah ya Allah, saya bekerja berusaha, ini rezeki saya. Yang namanya marwa, menghargai orang. Jangan sombong, gue hebat. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di mata Allah adalah orang takwa. Semoga kita termasuk golongan orang takwa. Jangan sombong, saya pejabat, saya orang hebat, saya paling pinter, S-nya paling banyak, saya orang kaya. Jangan. Marwah, hargai orang lain. Kemudian marwah itu memaafkan kesalahan orang. Kita ini manusia biasa, tidak ada yang tidak pernah punya dosa. Ketika orang menyakiti kita, maafkan mereka agar kalau kita menyakiti orang lain maafkan kita. Tuh gambaran. Laki-laki perempuan di alam dunia bekerja, berusaha dengan sopan, diakhiri dengan marwah. Anaknya nangis di kaki anaknya nggak rembes air. Zumi, 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 jam-jam. Artinya rezeki dari mana saja, kewajiban kita bekerja, berusaha, berkarir, berdoa mohon kepada Allah, rezeki Allah yang menentukan. Terbukti dari kaki anaknya keluar air. Keluar air, Masya Allah. Tekukan tumitnya Jibril. Oke, jadi menjadi wanita karir juga banyak hal yang melatar belakanginya, Maya. Betul, Oke, banyak sekali. Banyak sekali. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya, Maya. Ya. Jangan kemana-mana aja, Maya. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Wanita karir. Iya. Jadi jangan jauh. Istri Nabi besar kita Muhammad SAW pun Siti Hadijah, seorang wanita karir. Pengusaha yang luar biasa hebatnya. Ekspor, impor. Bayangkan 14 abad yang lampau. Dia dagang ke Sam, ke Palestina, ke Iran, ke Irak. Di zamannya Anda bayangkan. Masya Allah. Betapa majunya dia. Maju banget ya, Mah. Tapi yang jangan kita melupakannya, kita perempuan menjadi wanita karir ada syaratnya. Satu, dapat izin dari wali. Harus. Kalau Siti Hadijah, karena Rasul sendiri pegawai dia, bukan izin dari Rasul. Dari orang tuanya diberikan perusahaan yang hebat.
Nah, yang dua. Jangan lupa pakaian yang dikenakan harus pakaian yang islami. Islami. Jangan pakai baju pating pecotot, mereketeng-teng ngepres, bahannya kaos. Sampai kayak lontong. Kayak lopet. Satu. Jangan pakai baju tipis, emang lu kue lapis. Nah, tipis-tipis. Jangan ganjen, cental-centil, unyan-inyen. Tahu unyan-inyen? Unyan-unyan apa tuh, Mah? Unyan-inyen itu bergerak lenje. Gitu kan. lenje. Ada perempuan yang kalau jalan gitu kan. Kalau ngomong gitu kan. Kayak ini, Mah, boneka yang di mobil tuh. Geledet sana, geledet sini gitu kali ya, Ma, ya? Nah, itu namanya kalau di Ciamis unyan-inyen. Unyan-inyen. Iya. Unyan-inyen gitu. Sana sini gitu. Jangan kita perempuan kalau berkata, berbicara, bergerak, apalagi sengaja untuk menarik perhatian kaum laki-laki. Jangan bersuara dengan yang lemah lembut, mendayu-dayu sehingga mereka terkenang dengan ucapan kita. Mereka tertarik dengan ucapan kita perempuan sehingga mereka nantinya dengan ketertarikan tadi ada niat-niat tertentu dengan diri kita. Itu dilarang. Kemudian apalagi? Saya menyarankan Anda cari kerjaan yang memang kita mampu melaksanakannya. Biar kerjaan kita benar-benar berkualitas. Kayak Siti Harijah, dia seorang pedagang. Ummu Salamah, dia seorang penyamak kulit. Iya, Mah. Dia punya kemampuan menyamak kulit walaupun perempuan. Kita kadang-kadang, itu kan kerjaan laki-laki. Jangan nggak pantas begitu. Maaf, bapak saya mengatakan. Tidak ada pekerjaan laki-laki perempuan karena kita sama-sama makan nasi. Iya. Kalau kita bilang tidak bisa artinya otak kita nggak mau belajar. Sesulit apapun selama ada kemauan belajar, tidak mengerti bertanya, pasti bisa. Itu modalnya. Kecuali kebluk, kahayang aja dong buat cicing. Itu nggak akan berkembang. Apalagi syaratnya. Jangan juga Anda dandan yang berlebihan. Wala tabarrujal jahiliyatal ula. Jangan dandan madok, merah, koneng, hijau. Biasa Maka wedak biar nggak mengkilat tuh pipi. Ini mau alis segede jempol. Masya Allah, haram tahu. Pokoknya cantik, serem gue ngeliatnya. Udah kayak gunung. Merah, mani ucuy. Kayak orang habis makan orok. Kagak begitu. Kepiknya jebles sih beduk gitu. Iya, Mah, bener. Jadi nggak begitu, biasa aja. Jangan berlebihan. Terus bagaimana lagi? Kita kalau memang kerja di suatu tempat harus bisa memilah dan memilih. Ini kerjaan kantor, ini di luar kerjaan kantor. Jangan Anda campur adukan. Kerjaan kantor di luar kantor. Mentang-mentang dia rumahnya dekat satu jalur. Nebeng ya, naik motor. Waduh. Motor nasadal nakieu. Nempel. Belum lagi kalau ada utusan dinas keluar kota berdua. Nah, itu hati-hati. Karena pekerjaan laki-laki perempuan itu diperintahkan oleh Allah bekerja. Wa qul ya'malu fasalamualaikum warahmatullahi mu'minun. Bekerja kalian, Allah, Rasulnya dan semua orang yang beriman akan menilai bagaimana hasil pekerjaan kalian. Dari ayat ini tidak diperintahkan yang kerja hanya laki-laki, tapi laki-laki perempuan wajib bekerja. Apalagi maaf dalam tanda kutip. Kalau kita perempuan tidak bekerja, satu, dari kecil emak-emak disekolahin. Sekolahin ya, Mah? TK, SD, SMP, SMA, S1, S2. S2. Agus S berapa? Bedu S1 juga udah pilek. S-nya udah cair, Mah. Masa begitu nikah tidak dimanfaatkan? Mati akal, rugi. Rugi ya, Mah? Anda lihat bagaimana Siti Aisyah, bagaimana Robiah Adawiyah, bagaimana yang namanya Asifah, seorang yang sangat cerdas. Oleh Umar bin Khattab, saking cerdasnya Asifah, diangkat jadi kepala pasar kota Madinah yang sangat luas, sementara anak buahnya banyak yang laki-laki. Kalau kita punya kemampuan, kenapa tidak? Iya, Mah. Asal jaga kehormatan, jaga diri, jangan selengean. Itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi jangan takut, Masya Allah. Tapi yang Anda jangan lupa, kalau kita punya penghasilan bukan hanya untuk kita. Contoh yang namanya sumur jam-jam.
yang diberikan oleh Allah dengan perjuangan Siti Hajar melalui kaki anaknya Ismail. Tidak dimakan sendiri. Iya. Pelajaran dari Allah. Kalau kita punya rezeki, berbagi kepada sekeliling orang. Yas'alunaka madza yunfikun. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Nah, apakah yang terbaik dengan rezeki yang kita peroleh? Berikan kepada orang tua, keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, fakir miskin. Keluarga kita bagi. Tuh kata Allah. Jadi kalau kita berkarir bukan hanya buat kebutuhan kita, orang sekeliling. Bermanfaat penghasilan kita seperti sumur jam-jam. Kalau kita banyak berbagi, rezeki tidak akan ada habis-habisnya. Terus Amin, ya datang. Allah. Itulah gambaran orang yang berkarir dengan sumur jam-jam. Bekerja kayak Siti Hajar, bekerja kayak Siti Hadijah, bekerja kayak Ummu Salamah dan seterusnya. Itulah yang Allah perintahkan kepada kita dan Rasulnya. Oke? Oke, Ma. Yuk berkarir, asal jangan lupa keluarga. Baik, yuk kalau gitu mah nanti kita lanjutkan kembali ya Ma ya. Jamaah, buat Anda yang sudah mengajukan pertanyaan ke Instagramnya @rumahmamadede_tv1, tentunya mengenai tema kita kali ini wanita karir ya. Sabar, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, Mah, tadi kan teman Zara mau dateng, udah nyampe tuh Yaumia. Mana dia orangnya? Tuh dia tuh. Assalamualaikum Mama Zahra, Mas Bedu. Waalaikumsalam. Aduh salim dulu nih. Damang, Yaumi teh. Zahra ya Allah. Masya Allah. Sini, Yomi, duduk sini. Zara, sini, Zara pindah biar. Aku di situ aja, Oke, saya. sok. Ngobrol lebih dekat. Biar Iya. Mas Bedu jaga jarak lagi gitu ada ya. ceramah. Enggak, Sadik. Silakan. Iya. Nah, biar ngobrol lebih enak, Zara kan lebih dekat sama temannya, Mama biar sama Bedu aja. Oh gitu. Ini mah teman Zara Yaumi, namanya mau ngobrol-ngobrol banyak sama Mama ya. Iya. Mangga Yaumi, Yaumi mangga. Kumaha? Jadi Ini gini, teman Zara yang wanita karir dan juga seorang ibu rumah tangga. Jelas. Oh, iya. tadi saya batuk-batuk di jalan, jangan-jangan lagi diomongin ya. Oh, Zara tadi ngomong sama aku, katanya Yomi mau kesini. Ngomongin yang Yaumi baik. udah keluarga, Yaumi? Udah keluarga? Udah mah, saya Suaminya punya orang anak mana? 2. Orang sini, orang Jakarta. Robert. Rombongan Betawi. Betawi, Robert. Iya. Punya anak berapa, Yaumi? Anak 2 mah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rencana? Rencana 2 dulu aja. Ikutin anjuran pemerintah Mas, Iya, dua anak lebih baik. katanya 2 Tadi cukup juga ya, bener Mas? tadi juga bener rencananya 2 jadi 3. Jangan dong. Nggak sengaja. Yaumi, ketiga. Rasul bersabda, nikahilah perempuan yang anaknya banyak. Karena aku di yaumil akhir akan membanggakan anak-anak mereka kepada Rasul yang lain. Begitu hadis Nabi Yaumi. Jadi kalau 2 itu baru balik modal. Dagang aja pengen untung. Benar nggak Yaumi? Iya. Jadi nambah nih mah. Harus. Mungkin khawatir nggak kepegang karena pekerjaan juga kan di kantor sibuk kali mah. Tidak usah Yaumi. khawatir, mumpung masih muda, sok dibikin minta yang terbaik sama Allah. Kita tidak tahu anak yang ketiga lebih baik, lebih soleh, lebih soleha. Siapa tuh dia akan lebih memperhatikan kita daripada yang pertama. Begitu niatnya. Masya Allah. Insya Allah ya. Emang Mbak Yomi apa yang mau ditanya sama Mama nih main-main kesini? Pupuk Jadi- ada main kesini nih. Lagi galau nih mah. Kunawan. Jadi di masa pandemi ini kan suami-suami ini banyaknya WFH ya. Oh. Jadi kita atau saya yang berkarir ini kebanyakan kerjanya di kantor. Kebalik nih ya. Iya. Nah tersirat sepertinya karena melihat kondisi di rumah terus, banyak ngurusin anak-anak gitu ya. Kayak tersirat, kayaknya mendingan jangan kerja deh gitu. Nah menurut Mama nih, saya nih bekerja tanpa ridho suami itu seperti apa sih Mah? Kalau Yaumi datangnya semenjak tadi, Mama udah menyampaikan. Syarat daripada kita para perempuan yang udah berkeluarga, itu izinnya dari suami. Tapi yang belum berkeluarga, izinnya dari wali, dari orang tua, dari saudara kandung yang laki-laki. Diizinkan oleh mereka.
Kalau memang suami tidak mengizinkan kerja di luar, mungkin punten dalam tanda kutip. Ada kekhawatiran, Yaumi cantik, takut taksir orang. Ada kekhawatiran tertentu, tidak ada salahnya kita perempuan kerja di rumah. Sekarang Yaumi, banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan di rumah dan mendatangkan hasil yang banyak. Contoh, buka warung, buka toko. Kemudian juga misalnya, punten, buka bengkel motor. Yaumi, sekarang mah tiap rumah motor ada yang 3, ada yang 5 loh tetangga saya motor. Iya. Allah. Motor dulu mah kemewahan, sekarang kebutuhan. Tuhan. Daripada naik ojek sekali jalan berapa? Iya, Mendingan betul. punya motor sendiri. Jadi kalau kita punten asal punya mekanik yang handal, buka bengkel motor, insya Allah pasetnya nggak akan habis-habis. Jadi kalau suami tidak ridho, saran mama Yaumi mendingan mundur. Nyari rezeki mah di mana saja. Rasul bersabda, 10 pintu rezeki, 9 diantaranya berniaga. Jadi nggak usah khawatir, Siti Hadijah berniaga. Ummu Salamah coba jadi penyama kulit. Siti Aisyah seorang ngajar, guru agama, sampai Rasul mengatakan, kalau kalian pengen belajar ilmu agama, belajar kepada Al-Humairah Siti Aisyah, ilmuwan yang hebat. Siti Aisyah saking hebatnya perempuan nih, jangan kalian anggap remeh perempuan. Pernah menjadi panglima perang dalam perang onta. Bayangkan, perang itu didominasi oleh kaum laki-laki. Tapi Siti Aisyah pernah menjadi panglima perang dalam perang onta. Bahkan di zaman Rasul hidup pun, yang namanya peperangan, perempuan-perempuan ikut serta. Kayak Umi Sulaim dan seterusnya. Artinya dalam aturan Islam tidak dilarang kita perempuan berkarir selama bisa menjaga diri dan kehormatan kita. Tapi masih tersirat sih mah, nggak nyuruh langsung. Oh, kayak omongan sindiran. Kode-kode gitu. Mah. Kode gitu. Contoh, kayak gimana Yaumi mama pengen denger. Ngomongnya misalnya bagaimana? gini, duh misalnya capek banget nih anak-anak gangguin kerja nih di rumah gitu kan. Nge-zoom bareng gitu, bareng teman-teman kerjanya. Sementara anak-anak ikut mengganggu gitu. Kayaknya kalau ada saya, mungkin anak-anak bisa saya handle. Walaupun ada Punten. mbak ya di rumah, tapi kan berbeda Yaumi ya. ada ART tapi. Ada. Artinya kalau memang ada ART, bilang sama anak-anak, ayah lagi kerja sampai lohor. Atau suami Yaumi ini kerjanya di satu ruangan Khusus. misalnya punten, satu kamar khusus tempat dia kerja. Iya. Artinya kalau anak-anak ada kebutuhan sama ayahnya ngetok dulu. Nanti ya sayang, ayah Ya. belum sempat. Jadi ada batasan Yaumi begitu. Jangan ngablak. Kalau ngablak namanya anak-anak, usia berapa anak Anda? 4 dan 7 tahun. Nah, itu dia. Yang 7 tahun boleh dikasih tahu. Bisa diomongin. Yang 4 Yang tahun. kecil, ya. 4 tahun. Menang Yang kecil, arti. Iya, Jadi iya. saran mama, kalau ada ruangan kamar, itu silahkan suami Anda kerja di situ, kasih tahu sama anak-anak, jam sekian sampai jam sekian ayah mau kerja. Iya. Lohor sampai sekian ayah istirahat, boleh kalian dengan ayah. Tapi jam 1 misalnya sampai jam sekian lagi, ayah kerja lagi, kalian jangan mengganggu. Mama rasa kalau yang namanya anak 7 tahun ngerti. Iya. Yang 4 tahun kalau kakaknya dikasih tahu, saya yakin ngerti. Tapi sekali-kali menggoda, mengganggu wajar. Karena yang namanya anak sama ayah kan Dekat. ada keinginan, ingin bercanda, Iya. ingin curhat segala sesuatu, ingin sesuatu yang disampaikan dia nyak tahan. Saya rasa kalau ada saling maklum di situ tidak ada masalah. Kembali kepada hati kita terbuka buat keluarga. Jangan berkecil hati. Tapi dosanya apa sih mah kalau kita memaksakan gitu? Tetap bekerja gitu. Kalau walaupun seandainya tidak maaf dalam dari tanda itu. kutip, suami sudah jelas mengatakan, jangan kamu kerja, lebih baik di rumah. Kalau kita tidak nurut dengan suami, Masya Allah itu berat. Karena seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, mana sih tandanya perempuan yang baik? Tandanya ada 3. 1, setiap suami memandang, suami senang dengan dandanan dan pakaian Anda. 2, setiap suami perintah, dia taat. Perintah yang mana? Perintah yang sesuai dengan aturan agama. Kemudian yang nomor 3, kalau suami pergi keluar rumah, dia menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya. Bahkan kalau perempuan taat dengan suami, boleh masuk surga dari pintu mana? Rasul bersabda,
dikatakan ida sholatil mar'atu khamsaha wa shomat syahruha wa hafidat farjaha wa ta'at jaujaha qilalaha udhuril jannata min ayyi abwabil jannati si. Kalau seorang perempuan sholat 5 waktu dikerjakan pada waktunya. Kalau orang Ciamis bilang dur cong, tolok tok 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 dur cong sholat, nggak pakai entar. Di awali waktu 2. Puasa dikerjakan, punya utang buru-buru dibayar. Ya. Yang ketiga taat sama suami selama suaminya merintah sesuai aturan agama. Yang keempat menjaga kehormatan dirinya, nggak selengean, nggak centil, apalagi selingkuh. Rasulullah mengatakan silakan ibu-ibu masuk surga dari pintu mana Anda suka. Masya Itu Allah, tuh, makanya ganjarannya. hebat. Saking baktinya sama suami. Bahkan dikatakan kalau seandainya seorang perempuan suaminya ridho, maka Allah ridho dengan mereka. Itu modal hidup kita para istri. Nanti bisa dikomunikasikan lagi. Betul Iya ya. kan? Yang penting mengharapkan ridho dari suami. Karena ridho Bisa Allah, ridho konsultasi, suami. Iya. dirundingkan bagaimana kemauannya. Iya. Cuman kalau tadi kan belum jelas ngomong. Iya. Belum jelas dilarang. Masih kayak kode, rabak-rabak Mas. kayaknya bakalan ini nih gitu. gitu. Lebih enak kalau suami istri ada di rumah nih, suami nggak Kayaknya ganggu yang kerjanya. remang-remang kagak enak. Oh, Enak yang jelas aja. Jadi kalau beremang-remang belum dah. Belum, Remang-remang. Tapi masih ada ini Ya. ya, ada kesempatan ya. Betul. Ya. Nah, pastinya nanti bisa nanya lagi ya. Tapi nanti sesaat lagi. Ini ada pesan dari Mas Bedu. Silakan Mas Bedu. Aku juga mau sampaikan dulu ya. Iya. Ya Bapak Ibu jamaah di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Karena sesaat lagi bakal ada Mbak Lula Kamal nih. Yang mau bagi-bagi informasi kesehatan untuk kita semua bersama suplemen sendi Wellmove. Silakan Mbak Lula. Nah, jamaah tentunya pembahasan yang semakin menarik nih mengenai wanita karir dan bersama bintang tamu kita ada Mbak Yaumi. Masih tetap bersama kami ya, jangan kemana-mana di rumah Mama Dede. Baiklah jamaah, terima kasih Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Nah silahkan Yaumi, ada lagi nggak yang mau ditanya sama Mama? Ada. Mangga Neng. Silahkan. Jadi gini mah, kan ini kita wanita tuh bekerja karena ingin memenuhi atau ikut andil dalam memenuhi kebutuhannya mah ya. Nah ketika kebutuhan itu sudah terpenuhi, insya Allah ya. Iya. Apakah kita masih boleh bekerja atau tentu saja dengan ridho suami atau jadi ibu rumah tangga saja? Oke. Karena Anda bertanya sama Mama, Mama menjawab sesuai dengan pemikiran Mama. Kita kan dari kecil sama orang tua kita TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 dan seterusnya. Kalau kita bisa nyari duit lebih banyak, maaf dalam tanda kutip, walaupun para suami udah kaya, ngasih duitnya banyak, kalau saya berpikir kesempatan menolong orang lain. Sekolahkan tuh keluarga tetangga yang miskin. Urusin anak yatim, urusin fakir miskin. Keluarga kita tuh tetangga saudara yang gentengnya bocor betulin. Yang nggak sekolah disekolahkan. Yang anak-anaknya misalnya kita, ini anak-anak cerdas, kita sekolahin, masukin pesantren tahfidz Quran. Lebih berguna daripada maaf. Mentang-mentang suami kaya, terpenuhi semuanya. Nganggur otak kita, padahal punya kecerdasan. Punya kemampuan untuk punya penghasilan. Jadi karena Yaumi nanya sama Mama, kalau kata Mama, walaupun kita di rumah toh bisa punya penghasilan kalau Siti Hajinya. Jadi jangan hanya tinggal diam mentang-mentang suami kaya, tapi kita punya kemampuan. Karena begini, seandainya ada kesempatan punya penghasilan yang lebih banyak, kita sedikit, kesempatan tidak akan datang kedua kali. Lebih baik diambil niatnya biar semakin banyak orang yang kita tolong. Makin banyak orang yang kita bantu, makin banyak orang yang kita ringankan beban mereka. Melalui saya, tapi karena Allah buat mereka. Begitu kalau Mama berpikir. Kenapa tidak? Ada pertanyaan nih dari teman-teman juga yang Mangga, sama-sama silakan, apa kata bekerja teman-teman? ya. Jadi banyak wanita yang mungkin tidak bekerja nih mah, misalnya ibu rumah tangga ini sedikit mencibir sama wanita yang bekerja. Misalnya wanita karir ya. Katanya kodratnya di rumah aja ngapain kerja gitu ya. Ada nggak mah pekerjaan yang mungkin baiknya
kita geluti sebagai perempuan itu misalnya apa saja? Oke, Yaumi, maaf. Kalau kita selalu mikirin apa kata orang sampai kapan nggak bakalan maju. Orang mah nggak suka dengan orang yang maju. Contoh. Ya betul, Mbak. Ini perempuan pinter, cerdas, S-nya banyak. Misalnya dia hebat luar biasa. Begitu menikah jadi ibu rumah tangga. Kata orang yang nggak suka sama kita, Ujung-ujungnya? punya ilmu nggak dimanfaatkan di rumah mulu. Karena mereka nggak suka dicibir kita. Benar. Ada lagi, ini orang dia melakukan perintah Allah dan Rasulnya bekerja. Suaminya ridho, penghasilannya dipakai untuk nolongin orang. Orang yang nggak suka sama Yaumi ngomong gini, punya anak ditinggal, diurusin sama pembantu. Apa aja salah. Saran mama Yaumi, jangan mikirin apa kata orang. Tapi yang jelas Allah Rasulnya merintahkan kita bekerja selama wali kita ridho, diizin dari mereka. Di tempat yang diridhoi, penghasilannya juga insya Allah halalan thayyibah. Niatkan buat menolong orang lain. Karena kalau kita mikirin omongan orang sampai kapanpun gak bakalan maju. Yang penting yang gue kerjakan Allah ridho. Selesai Yaumi. Oke? Jangan dengar apa kata orang, dengar aja apa kata suami ya, Maya. Iya. Yaumi, kalau kita hidup mikirin apa kata orang, kan orang tidak semua suka sama kita. Ada orang yang suka, ada yang sangat mencintai, sangat mengagumi kita. Ada yang tidak suka, ada yang benci, ada yang ingin menghancurkan kita. Yang penting kita berpijak di jalan yang Allah ridho. Baik kita ngomong, sikap, perilaku kita. Orang komentar apa-apa emang gue pikirin. Begitu berpikirnya. Jadi robah pola berpikirnya. Karena orang mencibir mulu, di rumah mulu, heran ya. Punya ilmu nggak dipakai jadi ibu rumah tangga, rugi dikuliahin. Iya. Bari mulutnya begitu. Iya. Sambil mulutnya begitu. Kalau kita kerja, orang ngomong lagi. Iya. Heran ya. Punya anak mana cantik-cantik, anaknya lucu-lucu, ditinggal. Emaknya akan tanggung jawab. Itu menjadi anak pembantu. Ada aja. Makanya mama bilang, nggak usah mikirin cibiran orang selama kita tahu yang gue kerjakan benar, suami kita ridho. Selesai mas. Masya Allah. Baik. Itu ujian. Kalau kita lulus harkat derajat kita di hadapan Allah, insya Allah naik. Amin. Makanya insan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, bekerja, berusaha di jalan yang Allah ridhoi. Nah, Allah nolongin kita. Caranya bagaimana? Wa yusabbit aqdamakum. Allah memantapkan di mana kita duduk semakin dimantapkan oleh Allah. Kita kerja, misalnya kita punya penghasilan dengan ridhonya Allah, niatkan karena Allah buat menolong orang sekeliling kita. Itu dimantapkan janji Allah. Jangan lupa Yaumi, ketika Allah berjanji, Allah tidak pernah mengelak dari janji. Ya. Iya. Baik. Jalani. Ya, Mah, terima kasih banyak ya, Mah. Tausiahnya hari ini gimana? Udah dijawab ya pertanyaan sama Mama ya? Alhamdulillah sedikit jadi paham ya. Alhamdulillah. Dan sedikit tercerahkan ya. Betul. Insya Makasih ya, Allah Mah, ya. Yaumi mudah-mudahan. Yaumi orang mana sih? Saya orang Sunda, Sukabumi. Alhamdulillah satu geng anak kita. Satu geng. Iya. Baik kalau begitu, Mbak Yaumi, Mas Bedu, Mama dan juga jamaah, sayang sekali waktu yang harus membatasi kita ngaji hari ini nih. Tapi tenang aja, dari tadi Mama sudah menyampaikan bahwa wanita karir dalam Islam sudah ada sejak zaman Siti Hajar, Siti Khadijah dan juga Siti Aisyah. Nah, banyak juga nih alasan-alasan yang melatar belakangnya. Namun perlu diingat para wanita karir, pesan Mama jangan sampai merusak harkat, martabat dan wibawa suami di luar sana. Jaga sikap, jaga hati, dan juga pastinya tetap sayang keluarga. Kita perbanyak berdoa yuk supaya kita terus berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Ma. Pemirsa, angkat tangan yuk. Yaumi angkat tangan. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Tanamkan keimanan dalam dada kami. Engkau perintah kami hidup di alam dunia untuk bekerja
berusaha karena engkau Rasulmu dan orang yang beriman akan melihat pekerjaan kami. Insya Allah, ya Allah, kami bekerja tentu sesuai dengan kemampuan yang kami miliki, yang kau berikan kepada kami. Walaupun kami perempuan, tetap kami bekerja dan berusaha niatnya karenamu ya Allah. Buat menolong keluarga kami ya Allah. Menolong orang yang perlu pertolongan, membantu orang yang perlu bantuan, meringankan beban mereka. Oleh karena itu ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikan kami wanita-wanita yang kuat, yang kokoh, yang teguh pendirian dalam iman kepadamu ya Allah. Karir kami tetap jalan, rumah tangga kami tetap kami jaga, karena kami tahu hak dan kewajiban. Kami minta perlindungan darimu ya Allah, tuntunan darimu ya Allah, ridho darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah ya atas perhatiannya. Yaumi, terima kasih ya. Iya. Hatur nuhunnya Neng. Salam buat keluarga. Mas Bedu, Zahra. Sarah, terima kasih ya. Sama-sama, Mas Anda Bedu. Bawi, terima kasih. Mah, Bedu sebelah Mama nih. Iya. Ya, Mah. Makasih ya, Mah ya. Sama kita perut. Terus aja. Terima kasih lagi Jawa, terima kasih telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.